Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi topografi wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi tempat aliran air. Erosi adalah suatu proses penghancuran dan pengangkutan partikel tanah oleh tenaga erosi, seperti angin dan presipitasi atau hujan. Ada 5 faktor yang dapat memicu terjadinya erosi, yaitu diantaranya yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga vegetasi, yang keempat topografi, dan yang terakhir adalah manajemen atau berkaitan dengan tindakan manusia yang memicu terjadinya erosi. Secara umum ada 3 proses terjadinya erosi, yaitu yang pertama tahap pengelupasan atau detachment. Pada tahap ini dijelaskan, air hujan merupakan media utama dalam pengelupasan partikel tanah. Prosesnya adalah ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Yang kedua adalah tahap pengangkutan atau transportation. Pada tahap ini dijelaskan bahwa pengangkutan partikel tanah yang terlepas oleh aliran permukaan menuju lereng bawah. Pada tahap ini terjadi ketika partikel tanah terlempar ke udara, lalu partikel tersebut akan kembali jatuh ke bumi akibat gravitasi bumi. Dan yang terakhir adalah tahap pengendapan atau sedimentation. Pada tahap ini berlangsung ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Proses pengendapan umum terjadi pada kaki bukit yang relatif datar, daerah sungai, serta waduk. Jika pengendapan terjadi di daerah sungai, maka partikel tanah dan unsur hara yang terlarut akan menyebabkan pendangkalan. Jadi ini adalah contoh erosi percik ya. Jadi erosi percik itu terjadi jika sebuah tanah itu terkena air hujan yang curah hujannya itu tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan partikel-partikel tanahnya berjatuhan. Nah, contoh yang tidak terkena erosi itu seperti ini nih. Ini yang tidak terkena erosi, ini yang terkena erosi, sehingga terlihat jelaskan bahwa ini tuh sangat terkikis tanah-tanahnya, sehingga juga ini nih tumbuh-tumbuhannya juga terjatuh. Erosi alur atau real erosion adalah pengangkutan partikel-partikel tanah oleh aliran air yang mengalir di permukaan tanah yang terkonsentrasi pada alur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Iklim. Iklim merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya erosi pada bentang alam. Contohnya seperti curah hujan dan suhu. Yang kedua ada topografi. Topografi yang mempengaruhi erosi adalah kemiringan lereng dan panjang lereng. Yang ketiga ada vegetasi. Vegetasi adalah lapisan pelindung atau penyangga antara atmosfer dan tanah, yang mana vegetasi dapat memperlambat dampak erosi. Dan yang terakhir ada tanah aktivitas tektonik yang membentuk lanskap tanah itu sendiri, sehingga dapat memengaruhi dampak erosi pada suatu daerah. Salah satu erosi yang terjadi di permukaan bumi adalah erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai atau biasa dikenal dengan stream bank erosion merupakan pengikisan kaki tebing-tebing sungai dan penggerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Erosi tebing sungai dipengaruhi oleh 1. Kecepatan aliran, 2. Kondisi vegetasi di sepanjang tebing sungai, 3. Kegiatan bercocok tanam di pinggir sungai, 4. Kedalaman dan lebar sungai, 5. Bentuk alur sungai, dan yang terakhir yaitu tekstur tanah.